Mari kita membaca kitab suci bersama-sama dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal kedua kita membaca bersama-sama. Dari ayat yang ke-17 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal kedua kita membaca dari 1 Yohanes pasal kedua dari 17 dan seterusnya. Saya membaca, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 18 dan seterusnya kita membaca bersama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Yang seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, yang dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yaitu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semulanya, itu harap tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya membaca kembali 22 dan seterusnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkatilah jam selanjutnya dengan penguraian firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus rela memberikan pencerahan, memberikan terang cahaya ke dalam hati sanubari kami masing-masing. Dengar doa kami, kuatkan iman kami, beri petunjuk jalan kepada kami, supaya kami berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, semua ayat-ayat ini kelihatan tidak tahu mau memberikan arah apa kabar kita. Tapi di sini telah mengatakan hal-hal yang penting sekali yang perlu kita urai sampai kita mengerti sedalam-dalamnya. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, Yohanes tulis surat kepada orang Kristen, mengatakan aku beritahu kepadamu karena kau sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa diberitahu? Justru yang sudah tahu harus diberikan peringatan terus-menerus. Kita yang mendengar firman Tuhan, jangan kira kita sudah pernah tahu secara kognitif, maka kita sudah mengerti seumur hidup. Begitu banyak orang yang justru melawan firman Tuhan adalah mereka yang pernah mendengar firman Tuhan. Begitu banyak orang murtad justru adalah mereka yang sudah mengenal firman Tuhan. Mereka menamakan diri Kristen, menamakan diri pengikut Yesus Kristus, tapi jejak kaki mereka berada di dalam jalur iblis, bukan di dalam jalur pimpinan Roh Kudus.
Itu sebab engkau sudah tahu. Sekarang aku beritahu kepadamu. Aku beritahu kepadamu bukan karena kamu tidak tahu, justru karena kamu sudah tahu. Yang sudah tahu dijalankan tidak. Yang sudah tahu, engkau tahu tidak pengertian yang kau miliki itu berapa berharga adanya. To know and to know why we know. To know what to know. Mengerti tentang pengertian, mengerti bagaimana mengasihi dan mengindahkan, menghargai yang dimengerti. Ini adalah pengertian di lapisan kedua. Mengerti tentang pengertian, itu nama epistemologi. Minggu lalu saya berkata kepada saudara, kita bukan sedang mengetahui sesuatu, kita harus mengetahui mengapa kita perlu mengetahui. Kita bagaimana mengetahui, mempertahankan pengetahuan, bagaimana menilai pengetahuan. Mengetahui tentang pengetahuan itu semacam epistemologi orang Kristen yang penting sekali. Saya tahu engkau anakku, tapi saya harus tahu sebagai mama bagaimana saya harus mengasihi anak yang dilahirkan di bawahku. Mengetahui dan mengetahui pengetahuan. Sudah mengetahui diberikan sesuatu peringatan. Aku memberitahu kepada kamu karena justru bukan kamu tidak tahu, kamu sudah tahu. Justru kamu sudah tahu, maka aku memberitahu kepadamu. Memberitahu tentang apa? Memberitahu tentang apa yang kau tahu itu berapa penting adanya. Saudara-saudara sekalian, yang terus diingatkan di dalam Alkitab adalah supaya orang Kristen yang sudah pernah menerima firman Tuhan mengindahkan, menghargai, memanfaatkan, menjalankan apa yang diketahui oleh dia sebagai kebenaran. Dan kamu harus tahu satu hal lagi, yang mengetahui bahwa tidak ada kepalsuan yang keluar daripada kebenaran. Nah, ini pengetahuan tentang pengetahuan. Engkau mengetahui kebenaran, orang lain tidak tahu kebenaran. Tetapi orang lain sama engkau bedanya apa? Bedanya aku sudah tahu. Kadang-kadang saya melihat mengapakah orang di luar gereja reform lebih menghargai teologi reform. Kenapa orang di dalam gereja reform tidak menghargai teologi reform? Termasuk Anda. Karena kamu sudah biasa di sini menganggap seluruh dunia sama seperti ini. Tapi orang di luar yang sudah bergumul mati-matian, cari setengah mati, ternyata kekristenan begitu bersimbang siur. Akhirnya setelah mereka bergumul bertahun-tahun menemukan ada teologi reform, mereka menganggap itu mutiara. Mereka menganggap itu brilian, begitu indah, begitu berharga. Lalu mereka mencari. Ada yang datang ikut kebaktian saya 200 km bawa mobil di tengah-tengah salju yang sangat tebal karena mereka mau cari teologi reform. Saudara-saudara, di Kuala Lumpur setiap minggu saya berkhotbah di situ. Ada yang dari Malaka, ada yang dari Moar, ada yang dari Batu Pahat, setir mobil berkilo-kilo, berjam-jam untuk datang mengikuti satu minggu, sesuai itu pulang setiap minggu begini. Mereka mengindahkan, karena mereka telah memperbandingkan, mereka tahu. Mereka tahu sama-sama namanya Kristen, banyak yang tak karu-karuan ajarannya. Tapi pada waktu mereka menemukan kebenaran, mereka sadar inilah mutiara, ini harus dihargai. Yohanes berkata, aku menulis ini kepada kamu bukan karena kamu tidak tahu, justru karena kamu sudah tahu dan kamu harus mengetahui tidak ada kebenaran yang keluar daripada pembohongan. Sesuatu yang dasarnya bohong tak mungkin muncul kebenaran. Sesuatu yang dasarnya jelek tidak mungkin munculkan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, dari semak duri tak mungkin dipetik buah anggur. Daripada segala akar-akar yang beracun tak mungkin mendapatkan buah yang sehat. Saudara-saudara, pohon itu bagaimana, buahnya bagaimana? Kita harus mengetahui kalau ada ajaran-ajaran yang salah bukan karena keselio lidah daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi dari akar iman kepercayaan yang sudah busuk itu baru keluar ajaran-ajaran yang salah. Saudara-saudara, orang Kristen umumnya selalu gampang tertipu oleh fasilitas pendeta yang pintar ngomong. Kalau pendeta gembar-gembor manis sekali, ceritanya menarik, nyanyinya indah, langsung tertarik. Tapi engkau tidak bisa membedakan yang dikhotbah itu benar atau tidak. Apakah di dalam ajaran ini ada sesuatu yang menyeleweng daripada Alkitab? Ada sesuatu yang tidak cocok dengan seluruh doktrin kitab suci yang seutuhnya komprehensif daripada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab banyak orang Kristen terlalu gampang ditipu
Ditipu oleh orang yang fasihnya baik, orang yang pintar ngomong, orang yang berpidato hebat-hebat. Dan kecelakaan yang paling besar adalah uang-uang orang Kristen selalu disita oleh orang-orang yang begitu. Tapi Anda tidak sadar. Anda tidak sadar karena sudah biasa. Kita sudah biasa mendengar yang baik, kita biasa mendengar yang penting, yang benar. Tapi engkau tidak anggap itu biasa. Tapi kalau yang dari luar negeri yang hebat-hebat, langsung pasang harga yang tinggi, engkau terima. Saudara-saudara, mengapakah ada yang begitu susah untuk mendapatkan satu kitab suci seperti apa yang disaksikan? Tapi ada orang bayar jutaan kepada ajaran yang tidak beres. Tidak ada itu, mentiup lalu semua orang jatuh ke belakang. Itu tidak ada. Kristus pun tidak pernah berkhotbah pakai cara itu. Itu Roh Kudus, bukan. Itu penipuan dan itu peniruan pekerjaan Tuhan Allah. Allah Bapa mentiup supaya orang yang diciptakan dari debu, daripada tanah, menjadi orang hidup. Satu kali saja, Adam. Allah menciptakan Adam dengan mentiup kepada dia untuk menyatakan ciptaan hidup. Kristus sang anak tiup satu kali saja untuk menjanjikan Roh Kudus akan datang kepadamu. Tidak ada kali kedua. Orang yang ditiup oleh Tuhan Allah dia bangkit. Orang yang ditiup oleh Yesus kita dapat Roh Kudus. Orang yang ditiup dia jatuh. Itu sudah salah. Itu sudah tidak alkitabiah. Tapi orang Kristen begitu gampang ditipu. Saudara-saudara, saya tidak peduli engkau Amerika atau Rusia. Saya tidak peduli engkau berapa besar, berapa kaya. Saya akan berjuang mati-matian membela kebenaran. Amin. Ini Stephen Tong, ini pendetamu. Jikalau bukan untuk ini, saya tidak perlu hidup di dalam dunia. Jikalau bukan untuk ini, saya tidak perlu mendirikan gereja Reform Injil Indonesia. Saudara-saudara, engkau sudah tahu, tapi engkau belum tahu. Engkau harus tahu apa lagi? Engkau harus tahu bahwa tidak ada kepalsuan yang keluar dari kebenaran. Kalau ternyata ajarannya itu palsu, orang itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau patong bisa menganjurkan dia, menasihat dia, kalau diundang khotbah di gereja sini sana bikin mereka lebih baik. No. Kenapa? Karena saya tidak perlu untuk merombak-rombak pohon yang akarnya busuk supaya kelihatan buahnya lebih bagus. Atau saya sendiri pasang buah saya di situ, kelihatan pohon ini juga ada buah yang baik, bisa menolong orang lain. Itu menjadi mengikut di dalam bagian dosa mereka. Maka Alkitab Yesus mengatakan anggur yang baik tidak bisa diisi ke dalam kantongan anggur yang lama. Kain yang baru tidak ditempel di atas pakaian yang sudah lama. Itu akan bikin rusak lebih besar lagi. Saudara-saudara, disitulah kita melihat satu prinsip dari Alkitab. Itu kenapakah akhirnya orang Yahudi harus berhenti dan perjanjian baru harus mulai? Karena sudah tidak bisa diobati lagi. Karena mereka sudah mulai meninggalkan satu zat yang paling penting, zat kesejatian. Saudara tahu tidak tahu, di dalam seluruh Ibrani, kebudayaan Jewish culture, istilah yang paling tinggi, paling penting itu adalah sejati. Sejati. Yang disebut sejati, the truth, the truthfulness. Ini kesungguhan, kesejatian. Itu menjadi sebabnya manusia boleh datang kepada Tuhan. Karena doa dia selesaikan dengan amin. Amin berarti apa? Dengan sesungguh-sungguhnya sejati hatiku. With all my purity of my heart, all my sincerity, I pray to you. Kenapa Allah itu adalah Allah yang Maha Esa? Karena dia satu-satu yang sejati. Allah yang sejati dengan sungguh-sungguh mewahyukan kebenaran yang sejati kepada orang Israel. Supaya mereka boleh mengerti kebenaran dengan sejati. Mereka boleh berbakti kepada Tuhan dengan hati yang sejati. Kesejatian itu menjadi sesuatu unsur yang menyeluruh di dalam kebudayaan Yahudi. Tapi pada waktu Yesus melihat, cilakalah engkau hai orang Farisi, cilakalah engkau hai ahli Taurat, cilakalah engkau orang yang menjadi pemimpin agama, karena munafik, kepalsuan ada padamu. Kepalsuan tidak mungkin dari kesejatian. Berarti mereka sudah meninggalkan kesejatian. Mereka lebih suka hidup dalam kepalsuan. Jikalau imanmu benar, hidupmu tidak benar, Alkitab mengatakan iman tidak ada, kelakuan itu mati adanya. Seperti tubuh tidak ada, jiwa itu mati adanya.
Apa gunanya nama kita Kristen tapi hidup kita seperti setan? Apa namanya kita hidup di dalam lingkungan Kristen tetapi masyarakat Kristen, daerah Kristen lebih banyak tukang copet? Apa gunanya kita namanya pendeta tapi yang kita kerjakan hal-hal pendusta-pendusta? Saudara-saudara, kesungguhan, kesejatian ini dituntut oleh Tuhan. Jika kita betul-betul mengikut Tuhan, mari kita buang segala hal yang palsu, segala hal yang tidak berguna, segala hal yang akan mengancam kesejatian kita. Mereka keluar dari kita karena mereka bukan asal dari kita. Mereka bukan orang kita. Ini dikatakan di sini siapa? Yaitu mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus. Nah sekarang saya mau mengkaitkan kepalsuan di dalam keagamaan itu menjadi sesuatu hal yang bagaimana bahaya adanya. Yang sungguh-sungguh yaitu Allah. Yang mengirim sungguh-sungguh juru selamat kepada ada Kristus. Dan Yesus Kristus ada satu-satunya pribadi yang mutlak sejati. I am the truth. Yesus satu-satunya orang di dalam sepanjang sejarah semenjak Adam sampai sekarang yang berani mengatakan akulah kebenaran. Tak ada satu orang termasuk pemimpin agama berani mengatakan aku kebenaran kecuali Yesus. Karena apa? Mereka adalah manusia yang mencari kebenaran. Mereka adalah manusia yang memerlukan kebenaran. Yesus ada kebenaran yang mencari manusia. Bedanya di sini. Ngerti tidak? Yesus ada satu-satunya yang sejati itu. Yang sejati itu datang. Nah kalau orang seperti Socrates, aku mencari kebenaran, seperti Konfusius, seperti Sakyamuni, semua mencari, mau mencari yang terbaik, yang mencari. Dan waktu mereka di tengah-tengah hidup mereka baru diwahyukan bukan? Atau baru menemukan bukan? Sakyamuni mencari, Konfusius mencari. Konfusius mengatakan 君子谋道不谋事. A gentleman is seeking for the truth, not only seeking for food. Jadi yang disebut gentleman, yang disebut orang terpelajar, ada orang yang menuntut kebenaran, mencari kebenaran. Tapi Yesus bukan mencari kebenaran. Dia adalah kebenaran yang mencari manusia. Perbedaan yang sedemikian besar, kenapa tidak pernah menjadi satu hal yang dikorbankan terus di dalam gereja? Kenapa kekristenan menganggap diri sama dengan agama yang lain? Mari kita berdialog, mari kita bersatu, kita rekonsiliasi semua agama. Sebenarnya kita perlu berdamai dengan semua orang di dunia. Tapi jangan lupa kita tidak mengkompromikan zat. Dan kita tidak memberikan kualitas, keunikan kekristenan. Karena Kristus satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya kebenaran yang mencari. Bukan manusia mencari. Saudara-saudara, kalau Muhammad diwahyukan, kalau Sakyamuni mencari, kalau Konfusius mencari, Yesus bukan mencari kebenaran, tapi dia adalah kebenaran mencari manusia. I come to seek for sinners. Anak manusia datang mencari orang berdosa untuk bertobat. Aku datang untuk menyangkal diri, untuk menyerahkan diri menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah ini di dalam diri satu pribadi, di dalam diri satu daging. Di dalamnya itu adalah firman. Firman menjadi daging. Ini namanya inkarnasi. Kalau agama lain, di dalam daging manusia mencari firman. Di dalam Kristus firman menjadi daging. Dia sudah menjadi daging untuk menyatakan diri begitu identik dengan manusia yang lain. Lalu di tengah-tengah orang berdosa, dia memberitakan, menyatakan, menyalurkan cinta kasih, keadilan dan kesucian yang sejati yang tidak tertara. There's no competition, no compare, no other truth like Jesus Christ. Yesus Kristus yang sejati ini adalah firman menjadi daging. Tetapi yang paling tidak senang ini adalah setan. Mas setan mengatakan tidak ada firman menjadi daging. Tidak ada daging yang memiliki firman. Itu sebab mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Seperti apa yang katakan minggu lalu. Minggu lalu saya telah memberikan 3 poin yang penting yang tidak ada buku teologi apapun. Pertama-tama, Allah sejati membatas diri di dalam kebebasannya. Menunduk diri secara seluruh kerelaan ke bawah semua atribut moral dia sendiri. Kedua, Allah anak Yesus Kristus membatas diri ke dalam daging
firman di limit menjadi daging untuk hidup bersama dengan manusia. Ketiga, Roh Kudus, anak oknum ketiga dari Allah Tritunggal, membatas diri di dalam kitab suci sehingga semua yang dilakukan tidak mungkin melewat atau di luar dari apa yang dicatat oleh kitab suci. Jikalau orang berusaha mengatakan jangan menghakimi perkara Roh Kudus dan kitab suci, kitab suci itu terlalu terbatas, Roh Kudus tidak terbatas, kalimat itu mengandung bahaya. Karena Roh Kudus mau membatas diri dalam kitab suci sehingga hanya melalui kitab suci dia memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Ini semua prinsip-prinsip kalau sudah kita longgar, kita akan menjadi gereja yang tidak tahu arahnya kemana. Saudara-saudara, Allah itu bebas, tapi kebebasan Allah itu adalah kebebasan yang mutlak, tetapi mutlak yang sudah dibatas kepada sifat atribut yang lain. Allah yang bebas, membatas kebebasan di dalam kesucian ilahi. Allah yang bebas, membatas kebebasan di dalam keadilan ilahi. Allah yang bebas, rela membatas kebebasan di dalam sifat daripada kekasih atau kasih ilahi. In the divine holiness, divine love, divine righteousness, divine goodness. Semua atribut Tuhan Allah yang bersifat moral itu menjadi batasan untuk kebebasan Tuhan Allah sendiri. Karena dia rela. Allah yang sejati rela membatas diri. Kristus yang sejati rela membatas diri. Roh Kudus yang sejati rela membatas diri. Sekarang ajaran yang salah adalah membebaskan semua, tidak ada batas. Karena Allah tidak batas, maka tak mungkin Yesus menjadi daging. Kalau engkau mengatakan Yesus tidak mungkin adalah firman menjadi daging, berarti engkau menyangkal Alkitab. Alkitab mengatakan Allah menyatakan diri di dalam daging. Alkitab mengatakan Allah datang menjadi manusia. Alkitab mengatakan firman menjadi manusia. Di dalam hal ini, itu yang tidak terbatas masuk ke dalam yang terbatas. Barulah konkret wujud bahwa Allah adalah Allah yang mempeduli dunia yang dicipta. Saudara-saudara, Allah datang di tengah-tengah kita. Allah hidup seperti kita. Allah membatas diri daging sama seperti kita, berdaging berdarah. Untuk melalui daging yang terbatas ini, dia menanggung dosamu, dosaku, untuk dimatikan di atas kayu salib. Lain kata, jikalau Allah tidak menjadi manusia, dia tidak mungkin mati. Jikalau Allah tidak mati bagi engkau dan saya, dosamu tidak mungkin terlepas. Itu sebab untuk mungkin melepaskan kita dari dosa, dia harus sendiri menjadi manusia yang berdaging darah supaya boleh mati. Karena dia mau datang menjadi daging dan darah supaya boleh mati, baru engkau bisa dilepaskan keluar daripada dosa yang membawa engkau kepada kematian. Ini rahasia. Ini bijaksana surga yang tertinggi, yang diabaikan, yang dihina, yang ditolak, atau yang dirusak oleh ajaran-ajaran salah. Maka saudara-saudara, pada waktu Gnostisisme mengatakan tak mungkin ada inkarnasi, tak mungkin itu firman menjadi daging, tak mungkin Yesus itu adalah Allah. Kalau dia Allah, dia berdaging. Daging itu jahat, daging itu materi, materi itu berdosa. Nah, dari ajaran-ajaran semua secara keping kumpul menjadi satu, itu menjadi sesuatu antikristus yang melawan kekristenan. Kekristenan sejati mengalami perlawanan tidak habis-habis, dari luar oleh politik, oleh filsafat, dari dalam oleh bidat dan oleh ajaran-ajaran palsu yang tersembunyi dalam gereja. Saudara-saudara, jadi engkau tahu kan? Tapi saya mau kasih tahu sama kamu, engkau harus tahu. Engkau bagaimana tahu? Aku tulis surat ini kepadamu bukan karena engkau tidak tahu, justru kamu tahu. Dan kamu tahu juga satu prinsip yang penting, tidak ada kepalsuan yang keluar daripada yang kebenaran. Tidak ada kepalsuan yang keluar daripada yang sejati. Yang sejati itu berarti yang adalah kebenaran di tengah-tengah kita. The true truth is the truth who is among us, live in midst of our society. Kristus hidup di tengah-tengah kita. Maka di sini sambung kembali kepada satu ayat, yaitu barang siapa tidak mengaku anak, dia tidak memilih bapak. Barang siapa mengaku anak, dia ada anak sekaligus ada bapak. Karena bapak ada di dalam diri anak.
Di mana sih Allah? Oh, menurut orang India Allah adalah begini. Menurut orang Sukrata Allah begini. Di manakah Allah? Bagi orang Kristen, God in Christ. Allah yang ada di dalam Kristus itu Allah sejati. Semua 1, 2, 3. Allah yang ada di dalam Kristus itu Allah sejati. Yesus Kristus berkata, engkau lihat saya, bukan lihat saya. Engkau melihat Dia yang mengutus saya. Yesus berkata, engkau percaya saya, bukan percaya kepada saya. Engkau percaya Dia yang mengutus saya. You are not believing in me, you are believing Him who sent me. You are not seeing me, you are seeing the one who sent me. Barang siapa melihat saya, dia melihat Allah. Barang siapa percaya kepada saya, dia percaya kepada Allah. Siapa pernah mengatakan kalimat ini? Tidak ada orang. Musa tidak, Abraham tidak, Yosua tidak, Daud tidak, Yesaya tidak, Yeremia tidak, Daniel tidak, semua nabi tidak, semua ahli filsafat, semua tokoh kebudayaan, semua pendiri agama, tidak ada satu orang berani mengatakan kalimat ini. Maka Alkitab mengatakan God was in Christ. Only in Christ you know God. Only in Christ you see God. Only in Christ you believe in God. Tetapi ajaran antikristus mengatakan tidak ada. Jangan percaya Allah menjadi daging. Jangan percaya Yesus itu Kristus. Yesus itu Yesus. Kristus itu Kristus. Manusia itu manusia. Allah itu Allah. Manusia tak mungkin Allah. Allah tak mungkin manusia. Allah menjadi manusia itu tak mungkin. Saudara-saudara, sebenarnya kalau engkau menyelidiki beberapa mitologi daripada pertama Mesir, kedua dari orang Greek, ketiga dari Babilonia, engkau pernah melihat seperti samar-samar ada dewa yang menjadi daging. Tetapi semua itu adalah merubah serentak, tidak pernah melalui kelahiran di dalam rahim perempuan. Dengar baik-baik ya. Ini comparison kebudayaan dan agama. Tidak ada semacam mitos yang mengatakan dewa menyatakan diri dalam keadaan daging itu melalui 9 bulan dipinjam rahim manusia untuk melahirkan seorang bayi namanya Immanuel. Tidak ada. Ini adalah satu-satunya. Tetapi mitos-mitos itu bahkan lebih dulu sebelum Kristus inkarnasi merupakan semacam pendahuluan daripada penipuan iblis untuk mengimitasi ajaran Kristen. Saudara, semua yang paling baik banyak imitasinya. Semua yang paling mahal banyak palsunya. Arloji yang paling banyak dipalsu, arloji apa? Rolex. Karena apa? Kalau engkau palsu Casio tidak laku. Karena yang asli pun juga tidak mahal kok. Tapi kalau palsu Rolex, banyak orang lihat, wah murah tapi kelihatan seperti asli, orang mau. Jadi itu saya heran sekali, orang yang memalsukan Rolex itu selalu memalsukan model yang paling baru. Tapi semenjak 10 tahun yang lalu mereka mulai memalsukan model 40. Model tahun 40 itu Rolex mengeluarkan semacam arloji yang namanya bubble back. Bubble back Rolex itu memakai mesinnya Harwood, tetapi pakai kasnya Rolex sendiri. Lalu pertama kali jam 38-40 bikin satu case yang namanya Oyster. Nah itu sampai abad 20 tahun 80-an naiknya sampai kira-kira 4.000 sampai 8.000 dolar, yang sudah setengah abad. Maka ada pabrik Rolex palsu yang juga membuat yang kuno-kuno. Tapi mereka kalau bisa meniru yang paling baru, setan lebih hebat. Membikin sebelum Kristus datang, dia sudah bikin palsu. Jadi sebelum inkarnasinya Yesus sudah ada mitos-mitos palsu yang meniru, mengimitasi. Tetapi tidak bisa terjadi satu hal, yaitu apa? Bagaimana menaungi seorang wanita gadis untuk melahirkan firman menjadi daging. Inkarnasi hanya terjadi satu kali. Itu karya yang terbesar dari Tuhan. Selain dia mencipta, selain dia mengwahyukan, selain menyelamatkan, dia memakai kuasa besar dari Roh Kudus menaungi seorang anak perawan untuk melahirkan Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini kristologi. Jadi pada waktu Gnosticism tidak mengaku Yesus Kristus atau tidak mengaku Kristus Yesus. Kristus itu Kristus, Yesus itu Yesus.
Allah itu Allah, manusia itu manusia. Allah tak mungkin menjadi manusia. Jangan percaya itu cuma Yesus yang pernah dihinggapi oleh roh. Bukan dia itu adalah Allah. Bah, Yohanes diberikan Tuhan umur cukup panjang untuk melawan semua ajaran yang salah ini. Orang Kristen tidak lihat. Pemimpin gereja tidak terlalu jelas. Matanya tidak jeli untuk melihat semua ajaran yang salah-salah di mana. Tapi Yohanes mempunyai kepekaan luar biasa. Maka dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman menjadi daging, tinggal di tengah-tengah kita, menyatakan anugerah dan kebenaran Allah. Tak pernah ada orang melihat Allah kecuali dia yang berada di pangkuan Allah, yaitu anaknya yang tunggal sendiri datang ke dunia menyatakan diri. Dan tak pernah ada orang melihat Allah kecuali melihat Yesus Kristus, dan dia itu Allah. Nah, ajaran seperti ini lebih peka dari ajaran Paulus. Paulus mempunyai pengertian yang sama, tetapi Paulus tidak memakai istilah sedemikian tajam, sedemikian jitu untuk membicarakan kristologi seperti Yohanes. Demikian juga Yakobus. Kita lihat lagi Petrus. Mereka semua tidak memakai istilah sejitu, setajam ini seperti Yakub, seperti Yohanes untuk membicarakan kristologi. Saya ada hutang satu. Waktu saya membicarakan kristologi dan speak, itu 3 hari selesai. Belum tuntas mengutarakan apa yang perlu saya katakan kepada zaman ini. Maka saya akan tentukan satu waktu di beberapa tahun ini kristologi yang komprehensif untuk menjadi satu speak yang besar sekali untuk menyatakan kristologi. Sebenarnya pada 3 tahun yang lalu saya sudah membicarakan tentang 7 syarat Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dunia. Nah, ini sebagian yang saya tempuh di dalam apa yang saya rasa kurang, saya kerjakan di dalam zaman ini. Saudara-saudara, sekali lagi di sini Yohanes mengatakan, barang siapa ada anak, dia ada bapa. Barang siapa tidak ada anak, dia tidak ada bapa. Lalu pada pasal 5 ayat ke-9 dia mengatakan, kesaksian yang paling besar Allah Bapa berikan kepada manusia adalah untuk anaknya. Nah, di sini saudara perhatikan, mau tidak mau kita harus tahu agama-agama di dunia ini ada 2 macam. Ada satu macam mengaku Allah, dan satu macam lagi mengaku Allah ada anak yang datang kepada manusia, yaitu Kristen dan bukan Kristen. Nah, jikalau di tengah-tengah Allah dan manusia itu ada pengantara. Pengantara itu berapa banyak? Mari kita membaca sekali lagi 1 Timotius pasal kedua. 1 Timotius pasal kedua ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal 2 ayat ke-5. Saya membaca sekali, semua menyusul. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Semua 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya satu Allah dan hanya satu pengantara, yaitu dia yang adalah Kristus Yesus yang menjadi manusia itu. Nah, dengan demikian maka barang siapa ada Kristus, dia adalah Allah. Barang siapa tidak ada Kristus, dia tidak ada Allah. Yang memiliki anak memiliki Allah, yang tidak memiliki Allah tidak memiliki Allah. Karena Bapa ada di Kristus, God was in Christ. Kita kembali membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-9. Karena ini akan dibicarakan mungkin setengah tahun kemudian. Kita dari ayat 2, 3, 4, 5 akan masuk ke situ. Saya akan angkat dulu ayat ini terlebih dahulu. Saya membaca satu kali, saudara mengikuti. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Semua 1, 2, 3. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Atau terjemahan yang lebih jelas adalah begini, saudara dengar. Jikalau kita menerima kesaksian dari manusia, maka kesaksian Allah jauh lebih besar daripada kesaksian yang diberikan oleh manusia. Dan kesaksian Allah yang diberikan kepada kita adalah tentang anaknya. Saudara-saudara, siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Bukan Petrus, bukan Yohanes,
Maka mereka pernah mengatakan kalimat itu. Tapi yang pertama-tama mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Siapa? Siapa memberikan kesaksian itu? Siapa? Allah Bapa. Kapan? 2 kali. 1 kali pada waktu Yesus dibaptiskan. 1 kali lagi Yesus di atas gunung menyatakan diri, transfigurasi. Saudara-saudara, pada waktu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Allah Bapa mengatakan, this is my son, listen to him. Inilah anak yang berkenan kepadaku, dengarlah olehmu akan dia. Pada waktu Yesus menyatakan diri dengan Musa dan Elias di atas gunung, maka langit buka dan Bapa berkata, this is my son. This is my son whom I delight. Listen to him. Nah, kesaksian daripada Allah yang paling besar, dan itu jauh lebih penting dari kesaksian manusia, adalah inilah anak. Saudara-saudara, setiap hari maghrib di TV engkau mendengar satu kalimat yang muncul selalu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara-saudara, itu manusia bersaksi bagi Allah. Tapi di sini Allah bersaksi bagi anak. Jangan lupa ini langsung keluar dari mulut Tuhan Allah. This is my son. Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Kalau kita menolak Tuhan, berapa besar dosanya? Kita percaya Allah tidak ada anak. Tapi Allah mengatakan ini anakku. Jadi kalau kita menerima kesaksian manusia, di sini satu kalimat yang berat sekali. Lebih besar kesaksian Allah daripada manusia. Dan kesaksian Allah adalah untuk anaknya. Saya sendiri merasa serius luar biasa. Ini terlalu berat. Karena ini kunci kekristenan. Agama Kristen berbeda dengan semua agama. Karena kita percaya Allah Tritunggal. Agama Kristen berbeda dengan semua agama, termasuk agama di sekitar kita di Indonesia, karena kita mempunyai iman yang berbeda dengan mereka, karena Allah bersaksi. Dan kita menerima kesaksian dari Allah itu sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, apakah ada konsep Allah mempunyai anak yang tersimpan di dalam semua buku Perjanjian Lama? Ada tidak? Apakah ini satu penemuan baru di Perjanjian Baru? Apakah di Perjanjian Lama tidak ada ajaran kalau Yesus itu anak Allah? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama 2 kali yang penting sekali mencatat tentang anak Allah. 1 kali adalah Mazmur pasal 2 ya, yang diurapi berkata, Tuhan berkata kepadaku, kau anakku. Nah ini berarti Allah Bapa yang bicara, tadi Allah anak yang mendengar. Setelah Allah anak mendengar, dia memberikan kesaksian bahwa dia menerima sesuatu kesaksian dari Allah. You are my son, I beget you today. Hari ini aku melahirkan engkau. Ini di dalam Greka atau di dalam Inggris sama, adalah semacam ever presence. Ever presence berarti present tense in eternity. Ini bukan present in temporality. Dan di dalam kekekalan Allah melahirkan anak. Istilah melahirkan berarti Yesus bukan dicipta. Saudara-saudara, dilahirkan sama dicipta beda sifat kualitatif. Yesus tidak tergolong ciptaan. Yesus belum pernah berbagian atau dia mempunyai sesuatu status di dalam kategori ciptaan. Yesus adalah dilahirkan. Dilahirkan berarti apa? Sifat sama dengan yang melahirkan. Saudara-saudara, di sini kita melihat sesuatu keunikan iman Kristen. Kita kepercayaan Kristus yang sendirinya bukan dicipta. Karena percaya kepada Kristus yang bukan dicipta, maka dia tergolong yang dilahirkan. Di dalam Alkitab yang bukan dicipta cuma 2 selain Allah sendiri, yaitu anak dan roh. Anak dilahirkan, roh keluar dari semua. 1, 2, 3. Anak dilahirkan, roh keluar dari Allah, bukan dicipta oleh Allah. Maka roh bukan ciptaan. Anak dilahirkan oleh Allah,
Maka anak bukan diciptakan, maka Yesus bukan ciptaan. Dengan demikian diam seluruh kitab suci yang diciptakan adalah semua di luar diri Allah Tritunggal. Tapi yang tidak diciptakan selain Allah Bapa hanya anak dan roh. Maka Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semua. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Selain Allah Bapa yang bukan diciptakan cuma dua. Dan bagaimana mengetahui bukan diciptakan? Telah memakai istilah yang sama sekali tidak ada bagian di dalam ciptaan. Dilahirkan dan keluar dari. The Son is born of Father. The Holy Spirit proceeds from Father and Son. Nah, ini Allah Tritunggal. Dengan demikian kita mengetahui di dalam diri Kristus melalui perkenalan Roh Kudus kita datang kepada Bapa. Di dalam diri anak kita memiliki Bapa. Jadi Bapa bersaksi bagi anak dan Roh Kudus membawa kita kembali untuk mengerti kesaksian ini. Ini ajaran yang tidak ada pada agama yang lain. Nah, satu-satu yang sejati adalah Allah itu sendiri. Karena dia itu ada truth. And all truth is God's truth. Semua kebenaran berasal dari Tuhan Allah. Dan Allah yang benar telah menjadi daging. Sehingga di dalam diri daging itu kita menemukan Allah yang sejati. Yesus Kristus berkata, barang siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa. Yang tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa. Karena di dalam diri anak, Bapa diwahyukan kepada manusia. Kapankah Yesus mengatakan kalimat itu? Dia mengatakan kalimat itu pada waktu dia berada dalam keadaan yang paling lesu, paling kecewa. Yaitu Matius 11. Setelah Yesus Kristus mengabarkan Injil, semua murid yang diutus berhasil pulang, mengusir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan berkuasa. Injilnya diterima. Cuma Yesus sendiri mengabar Injil, tidak yang terima. Dan di situ Yesus Kristus putarkan tubuhnya dan berkata, ya Bapa, inilah kehendakmu yang indah. Karena inilah kehendakmu yang indah. Dan dia mengatakan kalimat sesuatu. Barang siapa yang letih lesu datang kepadaku. Karena mereka akan mendapatkan perdamaian sejahtera di dalamku. Aku berkata kepadamu yang ada anak, ada Bapa. Yang tidak mengenal anak, tidak mengenal Bapa. Aku telah memperkenalkan Bapakku kepadamu supaya dia menjadi Bapakku juga menjadi Bapakmu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Kristus adalah kunci untuk kembali kepada Allah. The key to return to the Father is through the Son. Through the Son only we come back to our Creator. Hanya melalui Kristus kita mengenal siapakah Allah, siapakah Sang Pencipta. Siapa yang mempersiapkan keselamatan bagi kita? Saudara-saudara, saya akan mengakhiri dengan satu cerita yang kecil mengenai bapak dan anak. Seorang di desa yang ibunya sakit keras, yang sudah mau mati, dan anak ini anak tunggal. Dia tidak bisa kehilangan ibu. Dia cari, tanya dokter kemana saja, bagaimana menyembuhkan ibuku. Tidak ada orang bisa menolong. Lalu seorang tua mengatakan, saya tahu penyakit ibumu itu bisa diobati cuma satu macam buah. Tapi buah itu tidak bisa dibeli di pasar. Buah itu tidak bisa didapatkan di pohon apapun. Karena yang punya pohon itu cuma satu orang. Siapa Pak? Siapa yang punya pohon itu? Saya mau pergi mendapatkan buah pohon itu. Yang mempunyai pohon itu adalah raja. Dan pohon itu di dalam istana. Anak kecil ini kecewa sekali. Istana ada di ibu kota, ribuan kilometer dari kota desa saya. Saya kalau ke situ mana bisa masuk? Itu istana raja. Saya anak desa. Tapi dia pikir, coba-coba dululah. Daripada menunggu mama mati, saya pergi. Maka dia pergi dari desa sampai di kota. Bawa uang yang ada pada dia yang lecu-lecu. Saudara kalau di Jakarta cari uang selalu minta bank kasih yang baru ya. Mana di desa ada uang baru? Kalau ada uang baru ditaruh di Pigora. Uangnya lencu-lencu, tidak karu-karuan kalau di desa. Coba lihat. Di Bandung aja sudah ada baru. Di Ciawi lebih dah baru. Coba di Madura. Uangnya gini-gini. Tapi harganya sama loh. Antik itu. Saudara-saudara. Anak kecil bawa uang sedikit yang ada pada dia. Pergi sampai di ibu kota. Sampai di depan pintu istana.
2 prajurit yang galak, kumisan dengan pakaian lengkap dengan senjata, jaga pintu. Bolehkah saya masuk? Diam, pergi dari sini. Saya mau ambil buah itu. Dia kira orang gila, tidak boleh masuk. Anak itu, mama saya sakit itu tidak bisa disembuhkan. Menurut seorang tua, buahnya yang bisa menyembuhkan Anda di itu pohonnya. Bolehkah saya naik sebentar, saya panjat cepet-cepet, ambil berapa buah saya pulang. Tidak dikobres, tidak boleh ada orang masuk. Tidak ada orang boleh masuk, bagaimana? Maka dia terus tunggu di luar. Tolonglah Pak, pergi, tolong Pak. Dia anak desa, saking kepinginnya mama sembuh, terus minta tolong. Tapi prajurit jengkel luar biasa, mau pukul dia. Akhirnya mendadak ada 1 kereta lewat. Seorang anak kecil sama-sama besar sama dia, turun dari kereta. Begitu anak itu sampai di pintu, langsung buka pintu. Prajurit langsung memberikan salut. Dia heran, kok sama-sama anak, gua kok tidak dikobris. Kok dia begitu diindahkan ya? Dia tidak tahu itu siapa itu. Dia juga mau ikut masuk, tidak boleh. Akhirnya dia tarik tangan anak kecil itu, sama-sama anak. Dia kira sebaya kan, ditarik. Tak ceritainnya, mama saya sakit keras sekali, tidak bisa sembuh. Lalu obat tidak bisa, dokter tidak bisa. Katanya cuma semacam buah. Bagaimana ya saya tak bisa kehilangan ibu. Anak itu belas kasihan sama dia, hapus dia air matanya, terus lus. Jadi engkau mau apa? Saya kepingin buah itu loh. Anak desa yang polos minta buah di dalam taman istana. Dan itu anak juga polos karena masih anak. Kalau sudah tua tidak polos gitu ya. Dia bilang, engkau perlu buah itu ya? Oh ya, sudah ikut saya aja. Tapi itu orang jahat, 2 itu orang jahat. Ini tidak usah kau buka beri, ikut saya saja. Jadi dia ikut anak ini masuk. Waktu dia ikut, 2 orang itu jengkel sekali tapi tidak bisa apa-apa. Dan anak ini tidak peduli, ikut anak yang satu masuk terus. Tidak dilarang, tidak digertak, tidak dimarahi. Sudah masuk di bawah pohon itu. Jadi gimana? Saya minta buah itu, bolehkah saya panjat? Tidak usah panjat. Si anak itu panggil 2 yang jaga pintu. Ayo naik pohon. Yang prajurit yang pakai senjata, pakai pakaian lengkap, suruh naik pohon. Petikkan sebanyak mungkin. Lalu bawa 1 keranjang. Semua itu keranjang sudah penuh. Sekarang bawa pulang. Yuk kasih mama makan. Semudah sembuh. Kapan-kapan tulis surat sama saya. Kalau perlu datang lagi, saya kasih lagi. Terus dia sudah dapat buah banyak, air matanya mengalir. Sudah mengalir itu dia keluarkan uang yang lencu itu. Saya bayar ya ini ya. Dia mau terima bayarannya. Lu kira uang gini mau kasih saya? Kamu kira saya perlu uangmu ini? Cepat-cepat masukkan kantong. Tidak saya tempelin kamu ya. Jangan menghina saya. Dia tak ngerti. Dia mau bayar kok katanya menghina. Lalu dia kembalikan. Lalu dia tanya. Sebenarnya bolehkah saya tanya. Siapa sih kamu? Kamu kok hebat ya. Masuk pintu tidak usah permisi. Kamu tidak dilintangi sama orang jahat 2 itu. Maka suruh panjat pohon kok dia mau ya. Kamu siapa sih? Kamu tidak tahu saya. Saya putra mahkota. Putra mahkota. Pantesan. Saudara-saudara. Nah inilah satu cerita yang pendek. Tapi bikin kita mengerti Alkitab. Yang ada anak. Ada bapak. Yang tidak ada anak. Tidak ada bapak. Semua. Yang ada anak. Ada bapak. Yang tidak anak. Tidak ada bapak. Kita kenapa datang kepada Tuhan? Kita kenapa diterima oleh Tuhan? Karena kita hebat? Tidak. Karena kita suci? Tidak. Karena kita kaya? Tidak. Karena kita datang menerima Yesus, anaknya. Alkitab berkata, jikalau kesaksian manusia kita terima, tidak tahukah engkau, kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Amin. Dan kesaksian Allah ada diberikan kepada anaknya. Inilah anakku yang ku kasihi. Dengarlah kepada dia. No one is like Jesus Christ, whose holiness, whose righteousness, whose loving kindness, whose forgiveness is unlimited. And in Christ alone, you know who is God.
In Christ alone, you achieve atonement, redemption, forgiveness, salvation of God. Itu sebab barang siapa yang menolak Kristus, dia anti Kristus. Dia bukan daripada Allah. Yang tidak percaya Yesus anak Allah, itu bukan iman kepercayaan kita. Kita percaya Yesus anak Allah, bukan dicipta, karena dia adalah dari kekal sampai kekal yang dilahirkan oleh Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk iman kepercayaan yang terkandung di dalam Kristus, untuk ajaran kebenaran yang sejati yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberi pengertian kepada kami. Dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mengindahkan kebenaran, menghargai firman, mencintai Kristus. Karena kami rela taat dan menerima kesaksian Bapa yang diberikan tentang Kristus. Terima doa kami Tuhan. Pada waktu kita semua tunduk kepala, siapa berkata puji Tuhan, hari ini iman saya dikuatkan dan saya mau lebih mengasihi Kristus. Melalui Kristus datang kepada Bapa dengan rendah hati dan sungguh-sungguh. Ada orang demikian, coba acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.